PP 16 tahun 2026 telah terbit. Ini yang berubah buat desa kamu, wajib tahu. Hei, Sobat Desa, pernah nggak kamu ngerasa aturan tentang desa itu banyak banget, tumpang tindih, dan bikin bingung? Nah, pemerintah rupanya juga ngerasain itu. Makanya, awal tahun 2026 ini, Presiden Prabowo menandatangani sebuah peraturan besar yang langsung mengguncang dunia tata kelola desa di seluruh Indonesia. Namanya, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Dan ini bukan aturan sembarangan. Ini adalah penggabungan sekaligus pembaruan total dari aturan-aturan lama tentang desa yang selama ini tercecer di mana-mana. 1 PP, mengatur segalanya. Jadi kalau kamu kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, pengurus BUM desa, atau bahkan warga yang peduli kampungnya, tonton video ini sampai habis. Karena setelah ini, banyak hal di desamu yang akan berubah. Kenapa aturan ini lahir? Sebelum PP 16/2026 ini lahir, aturan pelaksanaan UU Desa itu tersebar di banyak tempat. Ada PP 43 tahun 2014, lalu direvisi dengan PP 47 tahun 2015, kemudian ada lagi PP 11 tahun 2019, dan berbagai permendagri turunannya. Bayangkan, kepala desa harus mempelajari bertumpuk-tumpuk aturan yang kadang saling bertabrakan. Belum lagi, UU Desa sendiri sudah 2 kali diubah. Terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, yang antara lain memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, dan menghadirkan berbagai perubahan mendasar lainnya. Nah, PP 16/2026 ini hadir untuk menjawab semua kekacauan itu. Ia mencabut dan menggantikan PP 43/2014 beserta semua turunan perubahannya. Kata kuncinya adalah simplifikasi, penyederhanaan. 1 PP, 1 rujukan, lebih efisien. Pertanyaan pertama yang pasti muncul di benak kalian, lalu apa yang benar-benar berubah? Nah, itu yang kita bedah sekarang. Saya akan membawa kalian menelusurinya satu persatu, dari yang paling terasa di lapangan. Bedah isi PP 16/2026. 1. Penataan desa. Di bagian pertama soal pembentukan dan penataan desa, yang menarik adalah PP ini menegaskan bahwa pemerintah pusat, bukan hanya daerah, bisa memprakarsai pembentukan desa baru di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Ini bisa berkaitan dengan kawasan IKN, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan pertahanan. Di aturan lama, PP 43/2014, prakarsa pembentukan desa lebih banyak didorong dari bawah ke atas. Sekarang ada peran aktif pusat yang lebih tegas. Implikasinya, bagi desa-desa yang berada di sekitar kawasan strategis nasional, bersiaplah. Mungkin ada penataan ulang wilayah yang menyentuh desa kalian. 2. Kewenangan desa. Ini kabar baik. PP 16/2026 mempertegas daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Disebutkan secara eksplisit misalnya, pengelolaan tambatan perahu, pasar desa, jaringan irigasi, air minum berskala desa, sampai pengelolaan embung dan perpustakaan desa. Tapi yang penting, ada klausul baru yang memberi kewenangan kepada Mendagri untuk menetapkan jenis kewenangan desa sesuai situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Ini adalah terobosan. Artinya, ke depan bisa ada peraturan menteri yang lebih adaptif dan tidak one size fits all untuk seluruh desa di Indonesia. 3. Kepala desa dan perangkat desa, ini yang banyak ditunggu. Nah, ini bagian yang paling banyak ditunggu oleh teman-teman di desa. Masa jabatan kepala desa, sesuai UU 3/2024 yang sudah kita kenal, dikonfirmasi 8 tahun per periode, maksimal 2 periode atau 16 tahun total. Ini bukan hal baru, tapi PP 16/2026 mengatur teknisnya lebih detail. Yang benar-benar baru adalah soal penghasilan dan tunjangan. PP ini secara eksplisit menyebut bahwa kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, termasuk tunjangan istri, suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan bahkan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik desa, tunjangan purna tugas, ini yang baru dan sangat penting. Tunjangan purna tugas adalah semacam pesangon bagi kepala desa, perangkat desa, dan pimpinan, anggota BPD yang masa jabatannya telah berakhir. Diberikan 1 kali di akhir masa jabatan, besarnya ditetapkan oleh peraturan bupati, wali kota, dan bersumber dari APB desa di luar dana desa. Di PP 43/2014 dan PP 11/2019, tidak ada ketentuan sejelas ini soal purna tugas. Ini adalah lompatan besar untuk penghargaan dan kesejahteraan aparatur desa. Satu hal lagi yang krusial, PP ini mempertegas bahwa PNS yang diangkat menjadi perangkat desa wajib mengundurkan diri dari status PNS-nya. Jadi tidak bisa lagi rangkap jabatan PNS sekaligus perangkat desa. 4.
Badan Permusyawaratan Desa, BPD, BPD sebagai lembaga demokrasi desa juga mendapat penguatan. Anggota BPD yang telah berakhir masa jabatannya pun masuk dalam daftar penerima tunjangan purna tugas. Ini sinyal bahwa pemerintah ingin BPD benar-benar dihargai sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa, bukan sekadar pelengkap. 5. Penata laksanaan pemerintah desa. Ini salah satu bagian yang paling futuristik dari PP 16/2026. Ada bab tersendiri soal penata laksanaan pemerintah desa yang tujuannya adalah membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel. Nah, yang menjadi terobosan di sini adalah penggunaan aplikasi digital secara mandatori. Contohnya, pengelolaan aset desa harus menggunakan aplikasi pengelolaan aset desa. Pasal 134, laporan keuangan disampaikan secara elektronik paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pasal 124, penyusunan APB desa mengacu pada informasi yang disampaikan secara digital dari gubernur dan bupati, wali kota. Ini artinya, dalam waktu dekat, Kemendagri akan menerbitkan regulasi teknis soal sistem aplikasi tata kelola desa yang terintegrasi. Desa-desa yang belum melek digital, ini adalah wake-up call. 6. Keuangan desa. Dalam hal keuangan desa, PP 16/2026 memperkuat struktur APB desa. Beberapa ketentuan penting. APB desa tahun berikutnya harus ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Laporan APB desa disampaikan ke Bupati, Wali Kota paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. Informasi rencana dan bagi hasil pajak retribusi harus disampaikan kepada Kepala Desa dalam 10 hari kerja setelah kebijakan umum anggaran daerah disepakati. Soal bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa, PP ini menegaskan rumus alokasinya, 60% berdasarkan jumlah penduduk dan 40% berdasarkan realisasi penerimaan pajak, retribusi dari masing-masing desa. Formula ini lebih transparan dibanding aturan sebelumnya. 7. Hal paling baru, dana konservasi dan dana rehabilitasi. Ini adalah inovasi besar yang tidak ada di PP sebelumnya sama sekali. PP 16/2026 menghadirkan bab khusus, bab 8, tentang dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi. Ini adalah jenis dana baru selain dana desa, dan bagi hasil pajak. Siapa yang berhak mendapat dana ini? Desa yang berada di atau berbatasan langsung dengan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, kebun produksi. Artinya, desa-desa yang selama ini menanggung beban keberadaan hutan lindung atau kawasan konservasi di wilayahnya, yang tidak bisa membangun bebas karena ada restriksi lingkungan, kini mendapat kompensasi dalam bentuk dana. Dana konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati, dana rehabilitasi untuk memulihkan fungsi hutan dan lahan. Ini adalah pengakuan negara bahwa desa-desa di sekitar kawasan hutan punya peran ekologis yang harus dihargai secara finansial. Regulasi teknisnya akan diatur lebih lanjut, jadi nantikan peraturan menteri terkait ini. 8. Pembangunan desa dan BUM desa. Pembangunan desa dalam PP ini diarahkan untuk terintegrasi dengan sistem pembangunan nasional. Perencanaan desa harus selaras mulai dari RPJM desa, RKP desa, hingga EP desa, dan semuanya harus mengacu pada informasi yang datang dari atas, provinsi dan kabupaten, kota. BUM desa juga tetap mendapat perhatian, dengan penekanan bahwa pengelolaan BUM desa harus profesional dan akuntabel, sejalan dengan PP 11/2021 tentang BUM desa yang masih berlaku sebagai regulasi tersendiri. Terus, apa yang akan berubah dalam waktu dekat? Nah, setelah PP ini terbit, dalam waktu dekat kita akan melihat terbitnya berbagai aturan turunan. Saya prediksi setidaknya ada 5 regulasi baru yang akan segera keluar. Pertama, Permendagri tentang kewenangan desa yang baru, menyesuaikan daftar kewenangan dengan kondisi lokal yang beragam di seluruh Indonesia. Kedua, Permendagri tentang penghasilan, tunjangan, dan tunjangan purna tugas kepala desa, perangkat desa, dan BPD, termasuk petunjuk teknis perhitungannya. Ketiga, Peraturan Menteri terkait sistem aplikasi tata kelola desa, mulai dari aplikasi keuangan desa, aplikasi aset desa, hingga pelaporan digital yang terintegrasi. Keempat, Peraturan Menteri LHK atau Permendagri tentang dana konservasi dan dana rehabilitasi, termasuk kriteria desa penerima, mekanisme penyaluran, dan pertanggungjawabannya. Kelima,
Peraturan Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia yang harus menyesuaikan diri, terutama soal penetapan besaran tunjangan purna tugas, formula bagi hasil pajak, dan ed. Sobat Desa, PP 16 tahun 2026 ini bukan sekadar ganti baju lama dengan baju baru. Ini adalah reformasi tata kelola desa yang menyeluruh, dari cara desa dibentuk, bagaimana aparatnya dihargai, bagaimana keuangannya dikelola, sampai bagaimana desa di kawasan hutan mendapat pengakuan finansial atas jasa lingkungannya. Yang paling penting untuk kalian ingat, tunjangan purna tugas adalah hak baru yang nyata. Digitalisasi tata kelola desa adalah kewajiban, bukan pilihan. Dana konservasi adalah peluang bagi desa-desa di kawasan hutan. Semua regulasi teknis akan segera menyusul, jangan kelewatan. Kalau video ini bermanfaat, like dan share ke grup WhatsApp desa kalian. Karena informasi ini harus sampai ke semua kepala desa dan perangkat desa di seluruh pelosok Indonesia. Komen di bawah, dari desa mana kamu? Dan dari pembahasan tadi, perubahan mana yang paling terasa dampaknya buat desamu? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi, karena kita akan terus membahas regulasi-regulasi turunan PP ini begitu diterbitkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Desa Membangun.